Halo semuanya, NPM belakang 131. Kali ini saya akan Setelah mendapatkan pemaparan ilmiah tentang sebelumnya, kita akan belajar ke basic kesimpulan dari orientasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farisan Zulfahmi dengan NPM akhir 47. Di sini aku juga beranggotakan dengan teman-teman lainnya yang ada di sini. Nah, di pertemuan teori hubungan internasional kali ini kita akan bahas salah satu dari ragam perspektif atau anak dari teori postkolonialisme. Nah, postkolonialisme itu di dalamnya ada banyak hal ya. Yang pertama ada orientalisme, terus ada oksidentalisme, terus juga ada feminisme negara dunia ketiga. Nah, kali ini kita akan bahas soal orientalisme. Oke, sebelum membahas lebih jauh lagi, pasti kalian harus tahu dulu dong etimologis dari orientalisme itu sendiri. Nah, secara etimologis, orientalisme itu berasal dari kata orient yang merupakan antonim dari Occident yang artinya adalah timur. Jadi, pada awalnya Oriental sendiri itu digunakan oleh berbagai tokoh-tokoh dunia terkenal seperti Chaucer lalu juga Shakespeare untuk menggambarkan Asia atau untuk menggambarkan timur. Ya, sebenarnya untuk menggambarkan timur ya. Maka dari itu, orientalisme itu sendiri adalah sebuah penggambaran budaya timur, baik itu Timur Tengah ataupun Asia Timur, oleh para penulis yang notabene-nya adalah orang barat seperti itu. Jadi ini memang melihat sebuah perspektif timur dengan kacamata orang barat. Nah, pasti masih kepo kan orientalisme itu bagaimana lebih dalamnya lagi? Kalau gitu kita langsung bahas lebih lanjut lagi ya. Halo, perkenalkan saya Fajar Wicaksono dengan NPM akhir 060 dan pada kali ini saya akan membawakan mengenai 3 fenomena yang saling berhubungan, namun mereka juga berhubungan dengan tema utama kita, yaitu Orientalism. Sebagaimana ini ketahui bahwa Edward Said dalam bukunya menyebutkan apa itu Orientalism, dan ketiga definisi yang disebutkan oleh dia, dengan yang pertama yaitu Orientalism sebagai sebuah bidang atau studi akademik, dan kedua sebuah sudut pandang dunia antara dunia timur dengan dunia barat, dan yang ketiga sebagai sebuah alat institusi politik untuk dominasi. Mereka bertiga sangat berkaitan dengan 3 fenomena yang akan disebut selanjutnya. Untuk fenomena yang pertama yang berkaitan dengan orientalisme sebagai sebuah bidang studi akademik adalah siapa atau apa itu orientalis. Mungkin dari kata bisa ditafsirkan bahwa seorang orientalis adalah orang yang mempelajari orientalisme. Namun kata tersebut atau definisi tersebut tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Lebih tepatnya, seorang orientalis adalah orang dari dunia barat, lebih tepatnya seorang peneliti, akademisi, atau mungkin pelajar yang memiliki ketertarikan atau pemahaman yang besar terhadap dunia barat, lebih tepatnya lagi kepada sisi-sisi seperti bahasa, masyarakat, dan juga budaya. Sehingga yang mempelajari orientalisme cenderung berasal dari bidang ilmu seperti sosiologi, antropologi, filologi, dan juga sejarah. Untuk fenomena kedua yang membicarakan mengenai orientalisme sebagai sebuah sudut pandang yang dibedakan antara dunia timur dengan dunia barat, yang membicarakan bagaimana orientalisme dipisahkan sebagaimana disebut dunianya dengan pemikiran ontologis dan juga epistemologis. Nah, karena pemikiran ini, orientalisme dipandang sebagai sebuah pola pemikiran atau paradigma berpikir epistemologis yang dihasilkan oleh benda kekuasaan tertentu dan juga oleh pengetahuan kolonial. Perbedaan pemikiran di sini, sebagaimana yang telah disebut, merujuk pada pernyataan Edward Said mengenai pemisahan antara The Orient, panggilan untuk negara-negara timur, dan juga dengan The Occident, panggilan untuk negara-negara barat. Dan untuk fenomena ketiga, yang terakhir, yang berkaitan dengan orientalisme sebagai sebuah alat dominasi dan alat politik, yang melihat bahwa bagaimana orientalisme adalah sebuah institusi dari dunia barat. Institusi yang dimaksud di sini adalah bagaimana barat dapat menguasai dan mengatur bagaimana dunia timur dibentuki. Baik itu secara hukum, justifikasi atau pembenaran sebuah sudut pandang atau opini dari dunia barat, sehingga orientalisme bagi beberapa pihak
adalah sebuah metode yang digunakan dunia barat untuk mendominasi, merestrukturisasi, dan juga menguasai dunia timur. Selain itu, Edward Said juga menyatakan bahwa Orientalisme adalah sistem atau metode dari barat, lebih tepatnya dari negara-negara Eropa, untuk mengatur struktur sosial dunia timur. Dan bagaimana mereka mengaturnya melalui sebuah hegemoni hubungan kekuasaan atau power relations, melalui metodenya seperti karya-karya literasi, seni, media visual, film, travel writing atau yang dikenal sebagai blog, sehingga mereka dicampur aduk dengan budaya Eropa dan menjadi cultural appropriation atau perampasan budaya. Sehingga jika dalam sudut pandang Orientalisme, jika seseorang ingin menjadi politis, berarti orang tersebut ingin mempelajari atau melakukan kajian terhadap sejarah, sastra, dan juga seni di Asia. Sekian dari saya mengenai 3 fenomena yang ada dalam Orientalisme dan juga yang berkaitan dengannya, dan terima kasih. Halo, nama saya Chris Panogari dengan NPM 1702110180126. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman Orientalisme dalam suatu buku, suatu karya yang diciptakan oleh Edward Said yang berjudul Orientalisme. Jadi, pada dasarnya, buku Orientalisme karya Edward Said merupakan sebuah buku yang ditulis oleh pengarangnya untuk menggugat cara pandang sarjana Eropa atau para scholars Eropa yang selama berabad-abad telah menghegemoni dan juga mendominasi dunia timur, khususnya Arab, dalam pengertian dan definisi yang mereka rumuskan sebagai Orientalisme. Adapun yang dimaksud dengan Orientalisme itu sendiri menurut Said adalah sebuah cara untuk memahami dunia timur berdasarkan tempatnya yang khusus dalam pengalaman masyarakat barat, terutama masyarakat Eropa. Dalam bukunya, Edward Said menjelaskan bahwa bagi bangsa Eropa, Timur bukan hanyalah suatu daerah yang dekat dengan Eropa itu sendiri, tetapi juga merupakan koloni-koloni Eropa yang terbesar, terkaya, dan sekaligus menjadi koloni tertua. Sumber peradaban, bahasa, persaingan budaya, dan salah satu imaji yang paling dalam serta paling sering muncul sebagai dunia yang lain di mata Eropa merupakan suatu definisi yang dibuat untuk merujuk pada dunia Timur itu sendiri. Selain itu, Timur telah membantu mendefinisikan Barat sebagai suatu imaji, sebagai suatu gagasan, kepribadian, dan pengalaman yang dianggap berkebalikan dari definisi Barat itu sendiri. Namun Timur bukanlah suatu hayalan. Timur adalah suatu bagian integral dari peradaban dan kebudayaan material bangsa Eropa. Orientalisme dalam hal ini mengungkapkan dan menampilkan bagian tersebut secara budaya. Karena pada dasarnya, Orientalisme dianggap sebagai sebuah mode of discourse dengan lembaga-lembaga, perbendaharaan, bahasa, studi, keserjanaan, lambang-lambang, dan doktrin yang mendukung sebagai suatu birokrasi yang mirip dengan birokrasi zaman kolonial. Ruang lingkup Orientalisme yang juga meliputi pembagian wilayah dalam dua perspektif. Yang pertama adalah wilayah timur yang dianggap timur oleh para sarjana pembelajar Inggris, Prancis, dan Jerman, serta negara-negara Eropa lainnya. Dan yang kedua adalah pemahaman wilayah timur dalam sudut pandang negara Amerika. Wilayah timur bagi para sarjana Eropa adalah Mesir, India, dan negara-negara Islam di Timur Tengah, dan sebagian juga Asia. Sedangkan di sisi lain, wilayah timur bagi orientalis Amerika adalah wilayah-wilayah yang mencakup Cina, Jepang, Korea, Vietnam, dan juga Filipina. Pada masa dimulainya popularitas paham orientalisme, Timur didefinisikan dalam sudut pandang kolonialisme sebagai suatu daerah yang sangat rendah. Masyarakat Timur itu dianggap sebagai orang yang irasional, bejat, cacat moral, kekanak-kanakan, dan bahkan dalam beberapa kajian disebut sebagai masyarakat yang dalam tanda kutip merupakan masyarakat primitif. Namun sebaliknya, dalam sudut pandang orientalisme ini, orang Eropa dipandang sebagai masyarakat yang lebih rasional, yang lebih maju dalam berbagai aspek, yang memiliki norma yang lebih luhur, dewasa, dan dalam tanda kutip lebih normal dibandingkan masyarakat yang ada di Timur. Periode kemajuan orientalisme beriringan dengan penguasaan Inggris dan Prancis terhadap beberapa negeri penjajahannya di dunia. Sebagaimana kita tahu, sejak tahun 1815 sampai 1914 itu sendiri, daerah jajahan Eropa meluas dari 35% permukaan bumi menjadi 85%, atau mereka sudah mendominasi dunia itu sendiri. Semua benua dijelajahi, terutama Afrika dan Asia. Dua kerajaan raksasa Eropa pada masa lalu, yakni Inggris dan Prancis, saling berbagi wilayah jajahan.
Namun, dalam akhir bukunya, Edward Said menjelaskan bahwa seiring dengan bergantinya zaman, kemunculan era globalisasi, kemajuan teknologi, dan perkembangan yang dialami berbagai negara di dunia membuat masyarakat semakin belajar untuk hidup harmonis tanpa memandang diri atau rasnya lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain. Inilah inti yang penting dari buku Orientalisme yang ditulis oleh Edward Said. Dengan kemampuan menguasai retorika barat, maka Edward Said mampu menyajikan suatu buku yang amat sangat penting sebagai sebuah upaya dekonstruksi terhadap pandangan sarjana Eropa kepada wilayah timur yang selama berabad-abad direpresentasikan secara sepihak, direpresentasikan secara subjektif, hanya dari sudut pandang Eropa itu saja. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Nur Aliandriani Miryatmaja dengan NPM akhir 127. Kali ini saya akan membahas tentang motif-motif Orientalisme. Yaitu ada yang pertama dimulai dari dorongan keagamaan. Membenarkan kebenaran motivasi agama bagi Orientalisme Barat dimulai oleh perang salib yang terus berlanjut hingga kini. Pretensi mereka adalah untuk menghancurkan Islam dan umat Islam serta menggerogoti ajarannya. Mereka meyakinkan orang-orang Barat bahwa Islam dan umatnya dianggap sebagai musuh Kristen satu-satunya. Lalu yang kedua ada penjajahan. Setelah berhasil melakukan ekspansi militer dan kekuatan politik pertengahan abad 19, langkah selanjutnya adalah melemahkan prinsip kerohanian dan spiritual dan menanamkan keraguan dan kekalutan dalam pemikiran kaum muslimin. Ada motivasi yang tampak di balik usaha-usaha orientalis dan sekutunya adalah ketertarikan dunia barat untuk mengeruk kekayaan dan bersandiwara dalam bentuk kerjasama bisnis dengan umat Islam. Lalu yang ketiga ada politik. Motivasi bentuk ini semakin jelas warnanya di abad modern, terutama setelah mereka berhasil menguasai sebagian besar negara-negara Islam. Di setiap kedutaan, negara-negara barat di dunia Islam selalu terdapat atau ditempatkan pakar kebudayaan yang menguasai bahasa Arab, sehingga dengan mudah menghubungi para cendekiawan, politikus, dan para wartawan untuk lebih memahami pemikiran yang berkembang, selain untuk memperkenalkan dan menanamkan strategi politis yang dikehendaki dunia barat. Lalu yang keempat ada ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam bertambah pesat setelah masa penerjemahan buku-buku dari bahasa Yunani, Paris, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab. Dan banyak pula buku-buku yang dikarang oleh sarjana-sarjana muslim sejak masa jayanya kota Baghdad hingga akhirnya sampai ke Andalus di Spanyol. Melihat semua ini, timbullah keinginan orang-orang Eropa, terutama dari kalangan kaum agama Kristen, hendak mempelajari segala ilmu pengetahuan tersebut, seperti ilmu alam, matematika, kedokteran, dan lain-lain. Mereka datang dari berbagai negara di Eropa, terutama dari Roma atau Vatikan menuju ke Andalus, belajar di beberapa perguruan tinggi seperti Toledo, Seville, dan Cordova. Karena buku-buku yang dipakai di perguruan tinggi ini berbahasa Arab, maka langkah pertama yang mereka lakukan ialah mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu, kemudian menerjemahkan buku-buku tersebut ke dalam bahasa Latin. Menurut riwayat yang mula sekali menerjemahkan pada waktu itu ialah Paus Sylvester II. Perkenalkan, nama saya Indrena Rusmaji dengan MPM akhir 54. Jika sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan mengenai motif dari Orientalisme, sekarang saya akan menjelaskan mengenai konteks Orientalisme di dalam studi hubungan internasional. Orientalisme sebagai studi umumnya sangat berkaitan erat dengan beberapa poin. Seperti yang pertama adalah poin kekuasaan, poin kelas, ras dan gender, dan juga kelompok termarginalisasi di dalam studi hubungan internasional. Poin kekuasaan menjadi sangat relevan di dalam studi Orientalisme karena kekuasaan sendiri merupakan hal yang sangat
menjadi fokus utama di mana orientalisme sendiri menunjukkan superioritas kaum barat dan upaya untuk memperhatikan hierarki internasional seperti politik, intelektual, dan kultural dan moral yang tertanam di dalamnya. Studi ini juga mempelajari faktor-faktor gender dan kelas terutama dalam hubungan negara barat dan timur. Dikarenakan dalam orientalisme sendiri adanya showcase ataupun pemaparan bagaimana kelas-kelas dan masyarakat di barat terlihat lebih superior dibandingkan masyarakat yang ada di negara-negara timur. Sebagai kesimpulan, studi orientalisme mendesak penulis dan sarjana hubungan internasional sebagai kritikus global untuk memfokuskan eksistensi kaum-kaum marginal ke dalam pusat hubungan internasional di mana dominasi hegemoni barat yang lebih bernuansa dalam interaksinya dengan aktor-aktor negara-negara ini. Orientalisme juga seringkali dipolitisasi oleh negara-negara hegemoni barat di dalam perwujudan seperti contohnya kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Inggris terhadap Timur Tengah mungkin memiliki artikulasi yang berbeda namun memiliki maksud dari orientalisme yang sama terhadap Timur Tengah. Dalam proses orientalisme ini, terdapat suatu bentuk kekuatan yang berbeda datang untuk menopang narasi orientalis. Seperti contohnya paradigma moral dan politik yang lebih banyak ikut bermain di dalam menegakkan narasi tersebut. Di dalam studi kasus hubungan internasional, contoh yang bisa kita ambil adalah politisasi narasi orientalis pada kebijakan politik AS, di mana orientalisme merupakan bagian dari gerakan lebih besar yang tidak hanya menyangkut para politisi, tetapi juga bidang-bidang akademis ilmu, masalah-masalah pembangunan, dan perbandingan masyarakat di antara Amerika Serikat dan juga negara-negara di Timur Tengah. Narasi orientalisme Amerika Serikat juga didukung oleh perkembangan teori yang relevan, seperti contohnya teori perkembangan modernisasi yang berakar pada teori evolusi sosial yang pada dasarnya bersifat rasis dan juga didukung oleh kampanye Perang Dingin yang memolarisasi stereotip Timur dan Barat. Inti dari teori modernisasi pembangunan adalah bahwa modernisasi akan berdampak tidak hanya pada ekonomi dan politik dan teknologi, tetapi juga pada tingkat antropologis yang melibatkan reorientasi nilai dan kedekatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa orientalisme di dalam HI berbicara mengenai konsep kekuasaan, kelas, ras, dan gender. Serta narasi orientalisme seringkali dipolitisasi demi kepentingan nasional negara-negara hegemoni barat. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Agung Muhammad Iqbal, NPM 170210210009, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai produk dari orientalisme itu sendiri. Nah, sama-sama yang kita ketahui bahwasanya orientalisme adalah cara untuk memahami dunia timur berdasarkan tempat letak khusus dari pengalaman manusia Barat Eropa. Pemikiran-pemikiran orientalis ini nantinya tertuang ke dalam berbagai bentuk media seperti musik, film, tarian, dan juga literatur. Dalam musik, seperti yang ada di Inggris, Gustav Holst mengubah Benny Mora menjadi musik yang menggambarkan suasana Arab yang lesu dan juga memabukkan. Orientalisme ini juga dapat ditemukan ke dalam berbagai bentuk musik yang dianggap memiliki sikap atau efek erotisme, termasuk ke dalamnya Japonisme. Dalam Claude Debussy, musik piano hingga sitar yang digunakan ke dalam rekaman yang digunakan oleh The Beatles. Dalam literatur, sebuah novel yang berjudul Slambo, karya dari Gustav Flaubert, yang menggunakan Kartago kuno Afrika Utara sebagai pelapis ke Roma kuno, yang mana budayanya dianggap merusak moral dan diliputi oleh erotisme yang memikat dan berbahaya. Dan ini tentunya akan berpengaruh kepada pengabaran dunia semi kuno di kemudian harinya. Dalam film ini dapat dilihat dengan film-film yang diproduksi oleh Amerika Serikat seperti Indiana Jones, The Mummy, and Disney Aladdin yang secara jelas menunjukkan geografis dunia timur. Dan biasanya di dalam film ini selalu Barat diidentifikasikan atau digambarkan sebagai tokoh yang utama yang heroik, sedangkan Timur selalu digambarkan atau diidentifikasikan dengan tokoh yang jahat. Dalam tarian, ini dapat dilihat dari tarian balet
Scheherazade yang dikoreografikan oleh Michael Fokine pada tahun 1910 dengan musik Nikolai Rimsky-Korsakov adalah sebuah cerita yang melibatkan istri Shah dan hubungan gelapnya dengan seorang budak emas, dan juga menggambarkan seorang syah atau pemimpin yang memiliki banyak istri dan juga kontroversial pesta seksnya. Balet lainnya, Hippolyte Mon Plaisir Brahma, yang ditayangkan perdana pada tahun 1868 di La Scala, Italia, adalah sebuah cerita yang melibatkan hubungan romantis antara seorang budak wanita dengan Brahma, dewa Hindu, ketika ia sedang turun ke bumi. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya Orientalisme adalah pandangan yang seolah-olah merendahkan dunia timur dari segi budaya, ekonomi, dan juga politik dari dunia timur itu sendiri. Halo semua, perkenalkan nama saya Dimas Andika dengan NPM 1702 1018 0057. Saya sebagai salah seorang dari anggota kelompok 10. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu teori neo-orientalisme dalam pemikiran orientalisme klasik. Teori orientalisme adalah bentuk pemikiran baru dari teori orientalisme klasik. Istilah neo-orientalisme mulai dibicarakan dan mulai ditemukan dalam literatur akademis setelah terjadinya peristiwa 9/11. Teori neo-orientalisme lahir untuk mengkritik sikap Barat terhadap agama Islam dan dunia Islam pasca peristiwa 9/11. Peristiwa 9/11 adalah serangkaian serangan teror terhadap Amerika Serikat yang dilakukan oleh sekelompok teroris yang menamakan diri mereka dengan sebutan Al-Qaeda. Al-Qaeda merupakan sekelompok teroris yang beragama Islam yang beraliran Wahabi. Oleh karena itu, setelah kejadian tersebut, orang-orang Barat mulai berpikiran buruk terhadap agama Islam dan dunia Islam. Mereka mengira semua orang Islam adalah teroris berbahaya yang perlu dijauhi. Bahkan beberapa negara Barat melarang kegiatan beribadah agama Islam di negara mereka. Teori orientalisme kemudian muncul untuk mengkritik pemikiran Barat yang sangat keliru tersebut. Sedikit berbeda dengan teori orientalisme yang merupakan penggambaran dan representasi kebudayaan Timur secara keseluruhan oleh negara-negara Barat, neo-orientalisme lebih berfokus kepada kritik terhadap pemikiran Barat yang sangat keliru tentang agama Islam dan dunia Islam, khususnya Timur Tengah dan Afrika Utara. Hal ini dikarenakan pasca peristiwa 9/11, konsep dan makna Timur sedikit bergeser, di mana pasca peristiwa 9/11, Timur digambarkan dengan agama Islam dan negara-negara Islam, khususnya yang terletak di Timur Tengah dan Afrika Utara. Orang-orang Muslim yang tinggal di negara-negara Barat sering diabaikan dan dianggap tidak ada, seolah-olah mereka bukan bagian dari populasi di negara-negara Barat tersebut. Mereka dianggap sebagai pemberontak, penjahat, dan kaum radikalis ketika mereka menjalankan aktivitas agama. Apalagi orang-orang Muslim yang menggunakan atribut sebagai seorang Muslim, seperti wanita yang menggunakan hijab dan pria yang memanjangkan janggutnya. Mereka yang menggunakan atribut sebagai seorang Muslim tersebut biasanya akan sulit bekerja dengan orang lain, karena tidak ada yang mau memperkerjakan seorang Muslim di negara Barat. Biasanya mereka bekerja dengan membangun bisnis sendiri, seperti bisnis makanan halal atau bisnis hijab, ataupun bisnis-bisnis lainnya yang dapat dinikmati juga oleh orang-orang Barat. Selain itu, mereka biasanya juga mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan, seperti wanita-wanita berhijab yang dipaksa untuk membuka hijabnya di depan umum. Memang, setelah kejadian 9/11, orang-orang Barat menganggap seorang Muslim sebagai orang jahat yang harus dijauhi dan boleh untuk dijahati. Teori neo-orientalisme kemudian lahir sebagai kritikan dan perlawanan terhadap pemikiran dan sikap orang-orang Barat tersebut. Teori neo-orientalisme menjelaskan bahwa walaupun yang melakukan teror pada saat 9/11 merupakan orang-orang Muslim, namun agama Islam yang sebenarnya tidaklah seperti itu. Agama Islam sama dengan agama-agama lain yang ada di dunia, yang cinta terhadap perdamaian dan sangat menjauhi tindakan-tindakan negatif. Orang-orang Muslim yang tinggal di Barat pun berusaha untuk memperbaiki citra agama Islam agar tidak ada lagi pemikiran yang negatif dan keliru terhadap agama Islam dan dunia Islam. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan secara umum yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sabila Nurul Irmanda. Halo, perkenalkan aku Sabila Nur Irmanda dengan NPM belakang 131. Setelah mendapatkan pemaparan dari teman-teman sebelumnya, kini kita akan beranjak ke bagian kesimpulan dari teori orientalisme.
Orient telah menjadi tempat yang istimewa dalam pengalaman Barat karena Orient telah menjadi tempat bagi koloni-koloni tertua sekaligus koloni terkaya dan terhebat Eropa. Ia juga menjadi bagian dari sumber peradaban-peradaban dan imaji yang terdalam dan tidak ada habisnya mengenai the other atau dunia yang lainnya. Orient juga telah membantu mendefinisikan Barat sebagai citra, gagasan, dan personalitas yang menandinginya. Ia telah menjadi bagian integral dari peradaban dan budaya Eropa yang menghasilkan visi yang menegaskan bahwa bangsa Eropa atau bangsa Barat ini berhak bahkan wajib menjadi bangsa yang berkuasa. Orientalisme awalnya digunakan oleh para penstudi sekaligus sejarawan seni untuk menirukan atau menggambarkan budaya-budaya dari Timur Tengah dan Asia Timur yang banyak digambarkan oleh para penulis, perancang, dan artis dari Barat. Orientalisme menjadi suatu diskursif yang Orientnya sebenarnya tidak hadir, namun lebih direpresentasikan oleh Barat. Ia menjadi suatu gaya pemikiran yang didasarkan pada pemilahan ontologis dan epistemologis yang dibuat antara di Orient dan di Oksiden. Orientalisme mengekspresikan sekaligus merepresentasikan bagian tersebut secara budaya dan ideologis sebagai sebuah model diskursus yang didukung oleh institusi-institusi, pembendaharaan, pengajaran, pencitraan, doktrin, serta hal lainnya yang saling bergantung satu sama lain. Sekian yang dapat kami sampaikan lewat video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.